Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa bi barakati syekhuna mukarram, amma ba'du. Tentu yang lebih awal sekali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan juga kita berterima kasih kepada para guru-guru kita yang telah membimbing kita, yang telah mengarahkan kita, yang telah menuntun kita di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berterima kasih kepada para orang tua kita, para leluhur-leluhur kita yang telah menjadi wasilah keberadaan kita secara jasadiah hidup di alam dunia ini. Tentu kita menyadari bahwa kita tidak selamanya hidup di alam dunia ini, dan kita akan kembali ke tempat yang insya Allah nanti akan kita temui, yaitu alam akhirat. Dan kita sekarang masih berada di alam dunia ini, tentu mendapatkan tugas, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah, menyembah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dimana kita untuk beribadah, untuk menyembah, tentu kita membutuhkan wasilah, wabdagu ilahi wasilah. Tidak ada yang bisa ibadah, menyembah tanpa wasilah. Kita ini makhluk, dan makhluk itu membutuhkan wasilah. Gimana kita caranya beribadah, kita nggak tahu kalau kita tidak ikhtiar berupaya untuk mengetahui. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Karena kalau kita tidak belajar, tidak mencari tahu, maka ibadah kita, menyembahan kita, mungkin salah yang kita ibadahi atau salah yang kita sembah. Maka kita perlu berwasilah kepada yang namanya ilmu. Ilmu yang Allah turunkan kepada kita semua telah Allah catat, telah Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai kitab, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak berlandasan, mengambil dasar dalil petunjuk salah satunya dari Al-Qur'an, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana beribadah, bagaimana untuk kita sujud patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang Allah larang. Nah, untuk kita mengetahui, untuk kita mengerti, bahkan memahami apa yang tercatat, apa yang tertulis sebagai aturan-aturan di dalam ibadah, yang tertulis, tercatat di dalam Al-Quran, kita nggak tahu kalau kita tidak belajar. Nah, yang bisa mengetahui, mengerti, bahkan memahami isi Al-Quran adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Para sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in,
Nah, sampai kepada yaitu kita semua ya. Dari para tabi'in itu kepada para al-ulama ya. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita tidak belajar kepada para al-ulama warasatul anbiya, maka kita tidak tahu ya, aturan-aturan yang pasti yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita coba mengetahui, mengerti, memahami tanpa seorang guru, seorang al-ulama, maka nanti yang timbulnya zon ya, atau prasangka, sehingga menimbulkan penyakit. Sekalipun kita bisa membaca Al-Quran ya, membaca huruf Arab. Kalau kita tidak belajar kepada al-ulama warasatul anbiya, yang dikhawatirkan timbulnya penyakit-penyakit hati, zon-zon, prasangka-prasangka. Nah, untuk itu insya Allah kami akan mengislahkan ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah harapannya sekali, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga harapannya mudah-mudahan diampuni segala dosa perdosaan kita, para orang tua kita, para leluhur kita, bahkan para guru-guru kita juga. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus ya, jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai petunjuk buat kita. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada manusia untuk menunjukkan tata cara di dalam beribadah, untuk menunjukkan bagaimana kita menyembah kepada Allah. Nah, kitab-kitab Allah yang Allah turunkan ada 104 kitab. Ada yang berupa suhuf, yaitu kepada Nabi Sid 50 suhuf ya. Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa juga 10 suhuf ya. Dan juga Nabi Musa mendapatkan kitab juga, kitab-kitab Taurat ya. Nah, jadi kitab Zabur plus kitab Injil dan juga kitab Al-Quran. Dari 104 kitab semuanya dirangkum, dikumpulkan dalam satu kitab namanya kitab Al-Quran ya. Al-Quran yang sampai sekarang kita ketahui ada 30 juz ya, 114 surat. Dari 113 surat, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, itu semua dikumpulkan, rangkumannya ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Nah, surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat ya. Ini rangkumannya ya. Rangkumannya yang 113 surat itu ada di dalam 6 ayat ya. Ayat dari mulai Alhamdulillahirabbil alamin sampai ihdina syiratal mustaqim. Ini 6 ayat ya. 6 ayat itu semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi apa? Menjadi miftahnya, menjadi kuncinya ya. Sampai ya, Allah firmankan, yaitu wa 'alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada angka 19 ya. Karena huruf Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf, dan
hampir di setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu surat yang menyatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahimnya menyatu. Ya. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, ayat keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Ya. 112 surat Bismillahirrahmanirrahimnya dipisah dengan suratnya, tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu surat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat At-Taubah. Tapi ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Allah sembunyikan di dalam surat yang lain, disatukan dengan surat yang lain. Bahkan mungkin ini menjadi viral ya, ayatnya yang Allah firmankan, wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam sabdanya Rasulullah, kullu amrin zibalin ay halin yuhtamu bi syar'an la yubda'u bismillahirrahmanirrahim wa huwa abdaru ajda'u au aqta'u. Jadi segala perkara, sini sudah disampaikan, ditunjukkan segala perkara yang terkait kepada syariat ya, yang baik-baik, kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa abdaru itu seolah-olah tidak etis, tidak nyeni ya, tidak ada seninya, tidak ada etisnya. Kalau dikiaskan itu, kalau kita melihat ya, hewan burung merak gitu ya, burung merak yang warnanya subhanallah, ketika buntutnya itu mekar kan subhanallah. Abdaru itu, burung merak itu yang berwarna begitu subhanallahnya, tidak ada buntutnya. Nah ini kalau kita lihat ya, nazar tuh ya, itu nggak etis ya, nggak ada seninya lah, kayak sebenarnya nggak lucu gitu. Nah itu abdaru. Jadi segala perkara kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu ya seperti itu kiasannya. Abdaru au ajda'u. Ya, ajda'u ini dikiaskan lagi tadi burung merak yang begitu bulunya berwarnanya begitu subhanallah bagusnya, dengan berwarna-warninya, jenggernya juga. Tapi abdaru itu tidak ada bulunya. Tidak ada bulunya, kulitnya kelihatan, dan juga berpenyakit gitu. Penyakitnya dari kulitnya itu keluar nanah, keluar darah. Nah itu menjijikan ya. Jadi kiasnya seperti itu. Abdaru, ajda'u ya, ajda'u itu seperti itu ya. Jadi kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, maka seperti tadi kita melihatnya menjijikan di kiasnya ya. Abdaru au ajda'u, ajda'u itu seperti itu. Dan aqta'u itu sudah tadi kulitnya berpenyakit, korengan, bernanah, berdarah, tidak ada kepalanya. Nauzubillah. Jadi kalau kita tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kiasnya seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu menyatu dengan surat, ada satu di surat Al-Fatihah, berpisah, tidak menyatu dengan surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim pada 112 surat, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, kecuali surat At-Taubah. Jadi maksudnya apa? Di dalam surat Al-Fatihah wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim.
dari surat ya, Al-Baqarah sampai surat An-Nas ya, kecuali surat At-Taubah sunnah ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sekalipun tidak membacanya di awal surat ya. Misalkan surat Al-Baqarah ya, kita mau membaca ya, tidak dari awal surat ya. Surat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, sunnahnya kita diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dan satu surat boleh disirkan membaca Bismillahnya, surat At-Taubah. Nah, ini petunjuk buat kita ya, bagaimana kita mengetahui, mengerti dan memahami, mengawali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim ini ya, dengan menyebut asma Allah ya, yang bersifat pengasih dan penyayang. Di sini menunjukkan kepada kita supaya kita mengerti bahwa apapun aktivitas secara syariatnya kita harus bismillah ya. Dengan apa? Dengan asma Allah. Dengan asma Allah. Maksudnya apa? Dengan bagaimana kita mengingat Allah. Kalau kita tidak mengingat kepada Allah, fama ya'su an dzikri rahman naqid lahu syaitan fa huwa qarin. Yang khawatir itu ketika manusia lupa kepada Allah ya, lupa mengingat Allah ya, yang ditunjukkan dengan alif lam lam ha, maka Allah mengizinkan sifat syaitania ya, yang dibisikkan melalui si korin tadi ya, dihembuskan was-was bisyudur dalam dada kita. Nah, insya Allah ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan karunia dari Allah, yaitu sifat pengasih dan penyayang ya. Pengasihnya kita akan ditolong di dalam melaksanakan perintahnya, penyayangnya kita akan dilindungi oleh Allah dalam kita menjalankan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya, terutama meninggalkan larangannya, karena was-was bisikan godaan ya, sifat syaitonia, nafsu juga, iblis juga begitu sangat kuat. Kalau kita tidak dapat sifat pengasih, yaitu pertolongan dari Allah dan juga penyayang, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sangat sulit untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim ini ya, semua terkumpul dalam satu huruf, yaitu huruf ba ya. Apa itu? Bikana makana wa biyakunu ma yakunu ya. Karena aku segala perkara yang telah terjadi, dan karena aku segala perkara yang belum terjadi. Semua karena Allah. Kullu amrin dzibbalin ay halin yuhtamu bi syar'an la yubda'u bismillahirrahmanirrahim wa huwa abdaru ajda'u au aqta'u. Maka kita sangat-sangat ya dianjurkan untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mungkin ini yang dapat kami istilahkan, kami kembalikan kepada ya, yang menyaksikan video ini. Monggo ditafakurkan ya, monggo dipahami ya, dimengerti
agar tidak menjadi zon, ya, prasangka sehingga menimbulkan penyakit hati. Sekali lagi kami hanya mengislahkan, tugas dari guru kami ya untuk menyampaikan apa-apa yang seharusnya disampaikan, tidak menyampaikan apa-apa yang tidak seharusnya disampaikan. Maksudnya apa? Menyampaikan ya yang menjadi wasilah untuk meningkatnya keyakinan, untuk kuatnya keyakinan. Tidak menyampaikan ya justru yang melemahkan keyakinan atau merusak keyakinan. Ya, sekali lagi kami sebagai manusia tentunya banyak khilaf, banyak salah ya. Nah, manusia mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.